Heran juga ya, kenapa Pak Presiden Prabowo belum juga mencopot si Menteri Bahlil. Dia sering sekali membuat suatu kontroversi. Kemarin sempat viral gas LPG 3 kilogram, lalu kemudian gelar doktoral palsu karena disertasinya menjiblak punya orang lain. Lalu kemudian persoalan tambang di Raja Ampat. Sekarang dia berulang lagi nih, mengeluarkan satu statement yang sangat anti lingkungan hidup pada Selasa lalu dalam suatu pidatonya di acara forum geopolitik. Dalam pidato itu dia bilang bahwa sebagian negara-negara yang saat ini maju, dulunya mereka pada tahun 40-an, 50-an, 60-an itu juga merusak alam untuk mengeksplorasi hasil tambang, membabat hutan, sehingga sekarang mereka menjadi negara maju. Dan pada saat itu tidak ada yang memprotes. Siapa yang memprotes? Kira-kira begitu ya kata si Bahlul ini. Dia lagi melanjutkan bahwa kalau memang kita mau maju seperti negara-negara itu, ya kita harus mengeksplorasi juga hasil tambang kita, hasil alam kita begitu. Toh juga untuk memberikan nilai tambah kepada sumber-sumber daya alam itu dan tentunya menyejahterakan rakyat Indonesia. Nah, menurut hemat saya ini sebenarnya adalah berita hoax yang disampaikan oleh Menteri Bahlil. Ada dua hoax. Yang pertama, dia bilang bahwa pada tahun 1940-an sampai 1960-an itu saat eksplorasi tambang oleh negara-negara maju tidak ada yang memprotes. Padahal kalau kita membaca tulisan-tulisan ahli lingkungan hidup ya, sebut saja Aldo Leopold, itu tahun 1949 dia menulis salah satu buku yang terkenal, Saint County Almanac. Dalam buku itu dia mengkritik pola pikir dari negara-negara di Amerika yang sangat antroposentris dalam memperlakukan alam, sehingga di mana alam itu berguna bagi kepentingan manusia ya dieksplorasi saja, dieksploitasi saja tanpa mempedulikan keberlanjutannya atau kelestarian dari lingkungan itu sendiri. Lalu ada juga nama Christopher Stone. Pada tahun 1972 itu dia menulis salah satu paper yang cukup fenomenal sampai kemudian paper itu dijadikan buku oleh beberapa pengikutnya. Judul bukunya Should Trees Have Standing? Maksudnya dapatkah pohon berdiri di hadapan sidang di pengadilan untuk mempertahankan hak-hak hukumnya gitu. Nah, ini kemudian mengubah paradigma orang pada saat itu tentang subjek hukum itu tidak harus manusia, tetapi bisa juga entitas yang non manusia, baik itu badan hukum seperti perusahaan maupun entitas alam seperti pohon. Kemudian ada juga di Eropa itu suku Wanganui, suku Maori di Selandia Baru. Mereka juga memproteksi hutan adat mereka, sungai yang mereka sakralkan dari aktivitas yang merusak alam gitu ya, aktivitas pertambangan. Sehingga pada tahun 2017 itu suatu hal yang luar biasa, suku Maori bisa meyakinkan parlemen di sana untuk menetapkan sungai mereka, Sungai Wanganui, sebagai subjek hukum. Nah, fakta-fakta itu menunjukkan bahwa meskipun negara-negara tadi mereka maju, tapi pada saat mereka mengeksplorasi tambang itu mereka sebenarnya diprotes keras oleh para filsuf hukum, para filsuf etika lingkungan, dan juga oleh masyarakat ya secara komunal. Sehingga dalam proses eksplorasi itu bisa berimbang antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan atau alam itu sendiri. Keadaan itu sangat berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia. Ya, kita bisa lihat banyak sekali fakta perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan-perusahaan sawit, perkebunan besar-besar itu sangat merusak alam ya.
sampai dibiarkan gundul seperti itu. Itu bukti bahwa Bahlil sedang menyampaikan berita bohong di acara resmi. Kebohongan yang berikut yang disampaikan oleh Bahlil juga adalah dia bilang mengeksplorasi alam itu untuk kesejahteraan rakyat. Pertanyaannya, rakyat yang mana nih yang disejahterakan? Rakyat dinasti Solo? Ya mungkin iya. Tapi kalau melihat fakta, saat ini kesejahteraan itu tidak dimiliki oleh rakyat dari hasil pengelolaan sumber daya alam yang gila-gilaan di Indonesia ini. Kalau masyarakat Indonesia ini disejahterakan dari sumber daya alam itu, maka tidak akan pernah ada yang namanya hashtag kabur aja dulu. Karena maksudnya kabur ke luar negeri ya, karena dalam negeri tidak memberikan kepastian kesejahteraan hidup, sehingga orang harus cari kerja di luar negeri. Kalau sumber daya alam di Indonesia ini digunakan untuk mensejahterakan rakyat, pasti tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang guling tikar seperti Sritex, bentar lagi gudang garam menyusul, gitu ya, yang kemudian mengakibatkan penerimaan atau pencari lapangan pekerjaan itu sangat susah sekali, sehingga kalaupun ada dibuka pendaftaran untuk lapangan pekerjaan, dibutuhkan hanya puluhan orang, tapi yang daftar ribuan sampai bahkan jutaan. Ini fakta bahwa pembangunan atau eksploitasi alam di Indonesia bukan untuk kesejahteraan rakyat banyak, tetapi hanya untuk kesejahteraan segelintir orang, oligarki atau lebih tepatnya kleptokrasi ya, karena ada niat jahat di balik eksploitasi alam di Indonesia ini. Bahkan Papua yang adalah merupakan tempat si Bahlil ini membangun karir, itu sering terjadi wabah kelaparan. Sementara di Papua sana banyak sekali perusahaan tambang, perusahaan sawit. Kemana hasil-hasil tambang itu? Toh yang dinikmati orang-orang seperti Bahlil ini dan beberapa elit politik di sana. Dan rakyat tetap miskin kelaparan. Oleh sebab itu Pak Presiden Prabowo akan lebih baik jika Anda segera mencopot si Menteri Bahlil ini agar tidak membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversi, pernyataan-pernyataan hoax yang membodohi masyarakat, lalu kemudian merusak citra kepemimpinan Pak Presiden Prabowo sendiri.